Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah investasi dan pasar modal syariah. Terakhir kita ngomongin bonds. Bonds itu adalah atau obligasi kalau bahasa Indonesia. Itu bahasa konvensional, kalau bahasa syariahnya sukuk. Oke. Tempo hari kan saya udah kasih gambaran ya. Gimana memahami bonds, karena bonds sebenarnya sangat sederhana, cuman mirip aja deposito, cuman dia long term gitu ya. Ada yang mau coba jelasin nggak? Apa beda bonds dan deposito? Coba. Based on catatan kalian. Kalau saya punya uang 100 juta, mendingan taruh di bonds atau deposito? Atau apa kelebihan dan kekurangannya? Saya punya uang 100 juta, beli bonds bisa, beli deposito bisa. Mendingan pilih yang mana ya? Coba kasih tahu ke saya, kira-kira kalian bayangannya seperti apa? Kalian punya uang 100 juta, ada dua opsi. Taruh di bonds atau taruh di deposito. Mendingan yang mana? Di bonds. Give me arguments. Mendingan bonds katanya. Apa argumentasinya? Mungkin karena di deposito benchmarknya itu mahal. Apanya mahal? Di deposito. Di deposito apa? Ulangi? Benchmark itu tinggi, jadi kadang tidak melebihi benchmarknya, jadi kita banyak keluar uang tuh bukan ke profit nantinya, tapi ke benchmarknya kita akan tahu. Oke. Pilihnya bond katanya. Yang lain? Uang 100 juta mendingan taruh di bond atau taruh di deposito? Jadi kita mikirinnya sejak sekarang, nanti kalau udah ada uang 1 jutanya kan nggak usah mikir lagi gitu. Silakan, ada yang mau coba? Jadi kalau produk investasi itu nanti tidak ada produk investasi yang paling bagus tuh, nggak ada. Kayak gini, kayak produk investasi itu kayak pakai baju. Kalian pakai baju, mendingan batik apa mendingan kemeja ya? Kalau misalnya ada pertanyaan gitu tuh, misalnya nanti suami istri ya, suaminya nanya, saya mendingan pakai batik apa mendingan kemeja ya? Si istri kira-kira jawabnya apa? Iya, dua-duanya bagus kan? Dua-duanya bagus. Batik bagus, kemeja bagus. Cuma nanti dicocokkan sama kondisi kebutuhannya seperti apa. Atau misalnya cewek, biasanya kan cewek paling pusing tuh, pilih baju yang mana. Karena banyak banget tuh variasi bajunya. Nah, terus nanya sama suaminya, mendingan baju yang ini apa yang ini? Aduh, suaminya bingung jawabnya. Semuanya bagus. Yang nggak bagus itu pakai batik ke pasar becek. Kalau ke pasar becek mah pakai kaos oblong aja.
Gitu ya. Kalau ke kampus pakai batik bagus nggak? Bagus. Kemeja bagus nggak? Bagus, cocok. Jadi pakai baju, misalnya pakai kemeja bagus nggak? Nggak bagus. Kenapa? Soalnya kita yang kemana-mana cuma di rumah doang. Make sense dong? Gitu. Jadi lihat situasi, kondisi, kebutuhan, sehingga kita bisa mencocokkan mana investasi yang atau mana baju yang cocok di momen tertentu. Masa di rumah sehari-hari sambil rebahan pakai kemeja, kan nggak pantas. Bukan nggak pantas, maksudnya nggak enak juga kita gitu. Enakan juga pakai kaos oblong. Tapi sebaliknya, masa ke kampus pakai kaos oblong? Gitu. Jadi semua baju itu bagus kalau digunakan sesuai dengan momennya, kondisinya, situasinya, dan sebagainya. Nah, nanti kan saya barusan nanyanya, bagus mana, deposito atau obligasi? Nanti kan pertanyaannya nambah, kalau dibandingin emas gimana? Kalau dibandingin saham gimana? Jadi banyak banget tuh, bingung. Kayak kita mau pilih baju tadi ya. Jadi barusan pertanyaan saya kan cuma dua. Mending deposito atau mending obligasi? Saya punya uang 100 juta nih, mending taruh deposito atau obligasi? Nanti kalau seorang financial advisor pasti akan jawabnya gitu. Lu butuhnya apa? Karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya di bonds itu mungkin di pandangan orang itu adalah kelemahan. Atau sebaliknya, kelemahannya bonds di pandangan orang itu mungkin kelebihan. Karena tiap orang kan beda-beda. Oke, apa beda secara tenor? Apa bedanya deposito dengan bonds secara tenor? Bonds lebih lama. Lebih lama. Deposito lebih singkat. Panjangnya tenor itu kelebihan apa kekurangan? Tergantung. Exactly. Buat orang tertentu, kelamaan, gitu kan? Tapi buat orang yang mikir, saya perlu naruh duit supaya nggak kepake, supaya aman, supaya nggak keganggu, supaya nggak kepake untuk hal-hal yang jangka pendek, mendingan taruh di sini. Maka kelemahan menurut si X itu ternyata itu adalah kelebihan menurut si Y. Jadi karakternya gitu ya. Kalau bonds jangka panjang, sementara deposito jangka pendek. Oke. Jadi buat orang tertentu itu kelemahan tenor panjang itu, tapi buat orang tertentu lain itu kelebihan. Secara return, mana yang lebih gede? Bonds. Yang tahu. Bonds lebih gede ya? Ya. Dibandingkan deposito. Kan nggak lucu ya kalau misalnya udah tenornya pendek, returnnya bukan nggak lucu. Udah tenornya panjang, cuannya kecil, ya ngapain? Gitu kan? Jadi saya mau stay berlama-lama karena saya berharap cuan yang lebih tinggi. So jadi itu logika sederhananya, atau kenapa orang mau bersabar untuk nggak memanfaatkan duitnya dalam jangka panjang, karena dia kan berharap return. Maka cara mengkompensasi bonds adalah atas kesabaran para investornya adalah dengan memberikan return yang lebih tinggi dari deposito. Gitu. So jadi mendingan mana? Bonds. Nah, jadi tergantung ya tadi ya. Jika misalnya teman-teman butuhnya untuk cuma buat naruh sebentar doang, ya jelas bonds bukan instrumen yang cocok. Saya ini punya uang 100 juta, kayaknya 6 bulan lagi mau saya pakai. Daripada dianggurin, saya taruh dulu deh deposito. Tapi 6 bulan kan mau saya pakai. Gitu ya. Tapi kalau point of view-nya, kayaknya ini buat nanti deh. Buat saya pensiun kan lama banget tuh. Atau buat nanti anak saya kuliah kan lama banget tuh. Ngapain ditaruh di deposito? Kan jadi nggak maksimal, cuannya tipis. Mendingan taruh di bonds. Ada lagi karakteristik yang berbeda antara deposito dengan bonds? Kalau deposito itu bunga, kalau bonds itu kupon. Oke, istilahnya ya. Istilahnya. Kalau di deposito, istilahnya itu bunga,
Kalau di bonds istilahnya itu Kupon. kupon. Sama lah istilahnya. Sorry. Beda istilah doang. Kalau dibilang bunganya misalnya 5% atau kuponnya 5%, itu artinya kurang lebih sama lah. Karena kan berapa sering kalau misalnya saya beli bonds yang tenornya 10 tahun, dibilang bahwa kuponnya 5%, berarti setiap tahun kita terima 5%, 5%, 5%, gitu kan? Saya beli selama 10 tahun ya. Dijanjiin kupon 5%. Cepi, Cep. Cep, santai, santai Cep. Kalau nggak bisa juga tinggal call a friend, gampang. Sama gua mah, Cengli. 100 juta, Cep. Dibilangin kalau Cepi taruh di sini, dapat kupon 5%. Tapi tahan sampai 10 tahun ya, Cep. Oke. Pertanyaannya, tiap tahun saya terima apa, Cep? Cepi terima apa? Uang 100 jutanya dibalikinnya kapan, Cep? Cepi masukin duit 100 juta di sini. Kapan duit Cepi dibalikin? 10 tahun. Di sini ya. Atas kesabaran Cepi untuk tidak mengkonsumsi uang 100 juta ini, Cepi terima apa? Kupon. Kuponnya 5%. 5%. Jadi akhir tahun pertama Cepi terima berapa? 5. Tahun kedua? Sama. Tahun ketiga? Oke. Tahun keempat? Sama terus gitu ya. Sampai tahun terakhir 5 plus 100. Bagus nggak, Cep? Lumayan ya? Lumayan. Ada kemungkinan nggak duit ini nggak balik? Bonds kan surat utang negara. Iya. Kalau negara, kalau bondsnya bonds corporate, kan Indosat bisa ngeluarin bonds, Telkom bisa ngeluarin bond, Astra International bisa ngeluarin bond, itu namanya corporate bonds. Kalau Purbaya itu namanya government bond. Government bonds ada versi sukuknya juga ya. Kemudian ada yang lebih singkat, ini kan 10 tahun. Ada yang lebih singkat 3 tahun namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Dan itu nilainya nggak terlalu gede-gede banget, cuma 5 juta juga bisa. Jadi ada kemungkinan nggak duit ini nggak balik? Kalau di corporate ada. Kalau di bank, kalau di deposito, ada kemungkinan nggak duit deposito saya itu nggak balik? Bang, Ada kalau banknya bangkrut. Kalau banknya bangkrut, duit kita balik nggak? balik. Kan ada itu yang Terus jangan ragu-ragu ngomongnya. Saya taruh deposito, banknya bangkrut. Deposito saya bisa balik nggak? bisa. Kan banknya bangkrut. Kan ada penjamin. Ada Lembaga. LPS. Oke. Aman pisan kan? Jadi kalau kita taruh deposito, kalaupun banknya bangkrut, ada lembaga penjamin Simpanan. aman kan? Itu kan cuma 2 bulan, 3 bulan kan tenornya ya. Ini 10 tahun loh. Ada kemungkinan nggak balik nggak? Kata Purbaya, maaf ya saya nggak bisa bayar. Mungkin nggak? Kalau Indonesia. Mungkin. Ada LPS-nya nggak? Atau saya bayanginnya jangan government bonds ya. Kalau corporate bonds gimana? Indosat. Kenapa? Silakan. Mau ada yang mau bantu jawab? Ada kemungkinan nggak balik nggak? Bakal balik gak sih Pak? Soalnya kalau
Gitu kan misalnya ada yang ngasih 100 juta nih buat corporate, government atau pengembangannya. Iya. Pasti mereka punya mitigasi kayak LPS gitu sih setiap 3 ini. Nggak ada. Oh, Nggak ada lembaga penjamin obligasi. menjaga penjamin. ya berarti kan kemungkinan hilang dong. Oh, saya udah tertarik banget sama bonus. Ini risikonya, namanya risiko default. Di default itu gimana sih nulisnya? Depot. Default itu artinya bangkrut. Ini saya ngomong risiko beratnya ya. Kalau misalnya ini yang ngeluarin Indosat, Indosat keluarin, Cepi beli 100 juta. Kata Indosat, cek 5 juta tiap bulan. Plus nanti saya balikin. Default itu gimana maksudnya? Ternyata sebelum nyampe tahun ke-10, Indosat gagal bayar. Bangkrut. Ternyata Indosat bangkrut. Itu apa yang diterima oleh Cepi? Yang diterima oleh Cepi adalah dihitung nanti oleh kurator di dalam neracanya. Neraca kan dua gini kan, obligasi sama aset dan sebagainya. Jadi asetnya dihitung, ada berapa? Nah prioritas tuh ngasih ke Cepi dulu. Kan ada utang, ada modal kan? Ya. Oke. Dan ini asetnya berapa? Misal asetnya itu 100 juta juga misal ya. 100. Misal ya. 100 ini terdiri dari 70 utang, 30 modal. Oke. Kalau dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, maka diprioritaskan aset yang ada itu dipakai buat bayar utang dulu. Karena obligasi itu utang kan. Jadi kalau ternyata asetnya 100, maka diprioritaskan ke sini. Yang pemegang modal nggak jadi prioritas. Jadi 100 juta itu akan difokuskan bayar ke Cepi dulu. Bayarnya pakai apa? Aset. Pakai aset, Cep. Asetnya apa? Mungkin mesin, mungkin inventory. Ya kalau misalnya bisa dijual dulu ya. Dilelang kayak gitu. Gedung dan sebagainya. Terserah dan sebagainya. Itu pekerjaan kurator nanti. Jadi kurator yang akan melelang aset-aset ini sehingga uang Cepi dibayarin. Apakah bakal dibayar 100? Belum tentu, tergantung hasil penjualan lelang. Kalau ternyata duitnya ngan kerusak itu seayana, cuma segitu-gitunya, ya udah yang akan diterima sama Cepi sebesar hasil lelang. Itu namanya default. Default itu bahasa lainnya adalah bangkrut. BKRT. Bahasa kerennya itu default. Ya, jadi kalau nanti kita ditagih hutang sama temen, sorry gue lagi default. Dia tuh terima return 5 juta itu tiap tahun tuh secara tanpa langsung. Iya. Nggak dicicil bulan Enggak. Minimal. Bisa jadi tiap semesteran, tapi totalnya 2,5 gitu. Bisa jadi begitu. Tapi enggak tiap bulan terima, enggak. Paling sering juga semesteran. Kalau besaran kuponnya itu Tergantung kupon pada saat kita beli. Nggak harus 100 juta kan, Mbak? Tergantung dia mau terima apa enggak. Minimumnya berapa. Oh, sudah tempat kita menaruh. Ini aman banget gitu. Ya, ini apa sih ya kalau kita ada aset orang kan? Kan gitu, kurang lebih gitu kan. Misalnya kalau kita punya piutang ke orang lain itu nggak punya duit untuk bayar utang, maka kita sebagai pemilik dana apa yang bisa kita negosiasikan sama mereka? Kamu kan punya motor, ya dijual dong motornya, kan gitu ya. Kamu kan punya handphone, sok dijual handphonenya buat bayar utang ke saya. Kurang lebih gitu sama. Kalau default itu adalah si perusahaan dalam posisi tidak mampu untuk bayar. Jadi tidak seluruhnya
uang dikasihkan Seluruhnya. seluruhnya. Jadi perusahaan ini udah menjadi milik para kreditur. Terus sih gimana tuh yang pemegang modal? Punya modal? Prioritas kedua. Aduh. Kalau memang ada sisa ya buat mereka, kalau nggak ada sisa ya udah hilang. Kan kalau investasi gitu dong. Ini penghutang, ini investor kan. Kalau namanya investasi, kalau duitnya hilang ya hilang. Jadi utang mah harus kembali uang Iya, enak semuanya. banget. Nah iya, kalau utang harus dibayarin kan di bawah mati. Ih, sedih banget. Jadi buat investor saham, nah kalau kalian punya, kan si Indosat itu punya nerbitin obligasi, juga nerbitin saham, ya kan? Nah investor saham itu prioritas berikutnya. Kalau dalam posisi default, yang diprioritaskan CEPI. Kreditur. Kalau saham kan kalian orang dalam dong. Kalian kan yang punya, kalian kan atasan saya, gitu. Kata manajemen ini. Returnnya juga bisa berbeda ya Pak. Apanya? Returnnya keuntungan bisa berbeda. Antara apa dengan apa? Berbeda antara apa dengan apa? Bond sama Saham. Ya. Ya beda dong. Kalau bonds kan ngasihnya kepastian. Kalau saham ngasihnya dividen. Nah, dividen ya kalau ada cuan dibagi, dividen kalau nggak ada cuan ya nggak dibagi. Jadi nggak enak saham. Tapi ada kemungkinan naik harga kan? Jadi dia ada dua opportunity, dividen atau capital gain. Nah, Iya mendingan tetap mentalnya kecil. Ya. Cari aman. ya gitu kan instrumen investasi. Jadi mana yang terbaik? Sesuaikan dengan profil risiko kalian. Jangan sampai naik kalian penakut tapi naiknya kora-kora. Itu maksudnya yang begitu-begitu. Pingsan nanti. Kalau penakut mendingan naiknya komedi putar aja. Gitu. Ya, man. Yang penting kan tetap happy kan. Nah ini risiko default. Kalau default yang dibayarin ke para kreditor adalah aset yang tersisa. Pemegang saham gimana? Prioritas berikutnya. Kalau negara gimana? Ada risiko default nggak di negara? Tidak merdeka. Selagi negaranya merdeka. Semakin bersama. Pernah ada cerita nggak sebuah negara bangkrut? Itu apa? Yang menjadi Yang berkuasa. ada loh. Tuh Zimbabwe. Yang Ada kan negara bangkrut. So, jadi artinya ya ada risiko default tetap meskipun itu obligasi pemerintah. inflasi ya Pak. Kenapa? Inflasinya tinggi. Biasanya ditandai dengan inflasi hyperinflation. Ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar bonds aja. Oh, Turki. Turki enggak, Sri Lanka. Negara Afrika. Sri Lanka yang baru-baru ini mengalami default. Ngeri ya? Beli bonds. Nah, Budget mau beli Tapi kayak aman gitu ya. Kesannya aman nih. tapi seberapa besar peluang Indosat bangkrut? Dan seberapa besar peluang Indonesia bangkrut? Ada ukurannya nggak? Ada. 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 Ya pakai akal sehat gampang aja Indosat bangkrut kayaknya nggak mungkin deh, ya kan? Ada kemungkinan itu kemungkinannya kecil, pakai logika sederhana gitu ya. Tapi kalau perusahaan apa misalnya yang kita nggak terlalu kenal, tentunya kita juga lebih percaya Indosat dong. Atau misalnya gini, mendingan taruh di government bonds Indonesia atau government bond Singapura. Which one do you choose? Kayak gitu. Kenapa? Karena kita believe Singapura punya credit worthiness lebih bagus daripada Indonesia. Indonesia sama Sri Lanka mendingan mana? Indonesia. Kayak gitu. Jadi ratingnya, ada ratingnya tuh. Di sini ada nggak ya slide-nya? Itu dia kenapa orang milih asuransi konvensional. Apa urusannya? Lebih dikenal. Nah. Bukan masalah dikenal, ada ratingnya. Di sini. Kamu kalau disuruh lebih boleh Indonesia ke Malaysia.
Ternyata dia Indonesia sekarang. Malaysia. Bisa. Katanya juga boleh. Lagi dari negara itu. Nanti kenapa deh? Mau pulang dari luar. Jalan-jalan. Artinya kalau secara aman, yang paling aman itu kan deposito. Agak di atasnya itu baru obligasi. Silakan. Mana sih? Betul ini. Nah, kalau kita ngomong aman, yang paling aman memang deposito. Apalagi cash. Cash itu artinya tabungan. Tapi kan cuannya sangat tipis, nggak bisa ngalahin inflasi. Maka kemudian sebenarnya cash dan deposito itu tidak masuk dalam instrumen investasi. Instrumen investasi itu harus ngasih potensial return yang di atas inflasi. Kalau cash dan deposito itu nggak masuk. Jadi memang aman banget ada LPS. Tapi lo nggak aman ngadepin inflasi. Kalau pengen aman ngadepin inflasi, gold, bond. Lebih tinggi lagi saham, lebih tinggi lagi real estate, lebih tinggi lagi bisnis atau bahkan derivatif juga. Kayak gitu. Jadi it's your choice. Kalau pengen aman-aman aja, dijamin sama LPS, lu dapat deposito. Cuman lu nggak aman ngadepin inflasi. Oke? Jadi harus berani naik kelas. Masuk ke bonds. Tadi saya bilang bonds ada risiko default ya. Seberapa tinggi probability kena default? Kurang lebih gambaran sederhananya kayak gitu kan. Indonesia tentunya lebih lemah atau Singapura lebih secure daripada Indonesia. Indonesia jauh lebih secure daripada Sri Lanka, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, itu kan cuma pikiran sederhananya. Kalau mau yang lebih detail, nah kelihatan ya. Ada namanya rating agency. Waktu kita digebuk sama MSCI, rating agency 3 ini, Moody's, S&P, sama Fitch langsung ikut menghukum kita juga. Ini lembaga pemeringkat, mereka independen. Kayak gini deh, kalau AAA ini berarti ini sangat bagus, sangat kuat, dia pasti bisa bayar utang. Kalau AAA. Kalau sebuah bonds oleh rating agency dibilang AAA, S&P nih, berarti aku yakin dia bisa bayar utang. Neracanya itu kuat,
Jadi ini misalnya 100 juta, dia punya asetnya 100 miliar. Ah, utang segitu mah cemen. Gitu ya, kurang lebih gampangnya gitu. Kalau D gimana? Ini kan kayak nilai kuliah kalian. Kalau kuliah paling cuma A plus ya. Ini A. Nilainya gitu. Di bawahnya A plus. Di bawahnya lagi A. Di bawahnya lagi dan sebagai triple B plus. Dan ada paling terakhir adalah D. Kayak mata kuliah kalian. Kayak nilai kalian. Nggak ada yang F, fail. Jadi ada nilainya. Rating itu maksudnya nilai. Nah, Indonesia masuk nilainya yang mana? Indonesia itu nilainya di, kalau nggak BBB plus atau BBB. Singapura tuh di sini. Triple A. Di sini ada garis nih teman-teman nih, garis nih. Kalau di sini di atas rating ini namanya investment grade. Istilahnya kayak gini deh. Kan kalian ada excellence, apa sih excellence kali ya? Terus good, sufficient, poor, mungkin kayak itu ya. Yang excellence tuh berapa nilainya? Mungkin A sama A plus sama B plus mungkin ya. Nah, tentunya kalian maunya excellence dong. Kalau di bawah-bawah itu ya nggak menonjol. Jadi bukan mahasiswa berprestasi kurang lebih gitu ya. Nah, yang bagus itu adalah kalau masuk kategorinya istilahnya itu excellence tadi. Cuman bahasanya kalau di rating ini, rating itu kan penilaian, nilai kan. Dari sekian banyak nilai yang diberikan, akhirnya nanti akan dibagi dua. Ada yang namanya investment grade, ada yang namanya non-investment grade. Nah, batasnya di sini nih. Atau bahkan sebenarnya non-investment grade ini sebutnya speculative grade. Speculative grade. Pernah dengar istilah junk bond? Pernah dengar nggak? Junk food, tahu dong? Kalau junk bond, ya kayak gitu, bonds yang banyak kolesterolnya. Bonds yang ratingnya jelek, jadi kadang disebutnya junk bond. Kalau bahasa resminya prime, high grade, upper medium grade, lower medium grade, non-investment grade, spekulatif, highly spekulatif. Ini bahasa resminya. Cuman bahasa gampangnya mungkin ada 3 kategori lah. Investment grade, speculative grade, sama junk bond. Junk itu artinya sampah. Jadi kalau kalian belinya yang bawah itu kalian beli sampah. Maka yang kita pilih yang mana? Yang investment grade. Indonesia masuk investment grade nggak? Masuk. Cuman di perbatasan. Di sini jadi kalau kurang-kurang bisa turun ke bawah. Di sini nih Indonesia nih. Ini batasnya sini nih. Ini di sini adalah investment grade, di bawah sini speculative grade. Indonesia itu in between di sini, nggak jauh-jauh. Jadi kalau kurang-kurang attentionnya, bisa longsor. Ini namanya rating ya. Ini namanya rating. Kan ada triple A tadi. Ada apa di bawahnya? Ada AA plus. Ada di bawahnya lagi EE dan sebagainya, terus aja ya. Ini kan nilai ya, sampai di bawahnya D.
Nah, Indonesia harus jaga, harus selalu di investment grade. Karena kalau turun peringkat, kita nggak dipercaya oleh investor global. Kita juga mungkin mau beli government bonds juga jadi ragu-ragu. Artinya, kalau di bawah berarti kemungkinan defaultnya kan jadi lebih besar dong daripada kalau di atas. So, jadi saya mendingan yang atas. Jadi kita pilih bonds yang grade-nya bagus supaya terhindar dari risiko default. Indonesia risiko defaultnya kecil karena masuk ke kelompok investment grade. Cuman harus hati-hati karena mepet banget. Makanya kemarin MSCI jeblok itu ternyata kemudian si 3 rating agency ini, Moody's, S&P, sama Fitch. Ini tiga lembaga ya, mereka ngasih nilainya beda tuh, A. Ini A-nya 3, ini A tapi hurufnya kecil, terus di bawahnya AA1, ini AA+, ini AA+. Di 3 rating agency dia punya definisi yang berbeda-beda, tapi kurang lebih bisa disamakan lah. Suka-suka mereka mau ngasih nilainya apa. Kayak di sini kan nggak ada D, adanya C. So ini kayak terserah mereka bikin ratingnya. Nah, mereka itu kalau mereka bilang apa, semua orang ngikutin. Maksudnya investor itu referensinya ke sini. Jadi kalau si S&P atau si Moody's atau si Fitch bilang outlook Indonesia negatif, kayaknya sebentar lagi mau gua turunin. Apa reaksinya terhadap pasar modal? Langsung hancur. Maka hati-hati nih orang. Jago kan? Ini lembaga independen yang menjadi referensi semua orang. Karena kan nggak mungkin setiap investor harus menilai kan. Jadi kita dibantu sama mereka. Kayak gini deh. Oke, kalian ini punya ratingnya masing-masing. Kalian ini punya ratingnya masing-masing kan? Mungkin ada yang pernah ngasih pinjaman duit ke Cepi. Mungkin ada yang pernah ngasih pinjaman duit ke Dava. Ada yang pernah punya pengalaman dong. Dava mah lebih lancar bayarnya. Kalau Cepi mah suka rada dipaksa-paksa. Maka ratingnya bagusan Dava apa Cepi? Dava. Kayak gitu. Jadi pas misalnya siapa mau minjem duit, kasih Dava, ke Cepi mah hasil bayar. Gitu. Nah, informasi itu diberikannya oleh, paham ya? Jadi ketika misalnya ada negara Argentina lah, negara Kanada, Amerika, Singapura mengeluarkan bonds, jadi siapapun investor itu nggak perlu nanya ke siapa-siapa lagi, cukup nanya ke, terserah mau Moody's, mau S&P atau mau Fitch, dia akan bilang, hati-hati, dia mah investment grade. Speculative grade. Paham ya? Kayak tadi tuh, hati-hati Cepi. Kalau yang minjem Dava mah nggak apa-apa, kasih aja. Gitu. Itu kan, jadi kita selalu cari referensi kan? Maka jaga reputasi, Cep. Kalau punya utang harus dibayar, Cep. So jadi again, karena Indonesia ada di investment grade, jadi semua bond yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam kategori yang aman. Dan Indonesia tidak pernah mengalami default. Ya kalau dijajar-jajar dikit mah ya pernah lah. Ini namanya rating. Di luar rating, kadang in between itu si lembaga-lembaga ini ngeluarin outlook, kalau istilah kalian ya nanti outlook. Ada outlook stable, ada outlook negatif.
Indonesia turun outlook-nya. Outlook tuh maksudnya kayak proyeksi jangka pendeknya lah. Kalau ini proyeksi jangka panjang nilai ya. Sebelum nilai dijatuhkan turun, outlook-nya diturunin dulu. Jadi kayak warning nih. Nah, gara-gara kasus MSCI kemarin, si lembaga-lembaga itu nurunin kita dari stable ke negatif. Nah, ini warning nih. Hati-hati, kalau lu nggak siap-siap, maka rating bisa saya turunin loh. Jadi kalau teman-teman dengar Indonesia outlook-nya stable, berarti bagus. Indonesia dikasih outlook negatif. Itu warning, belum langsung turun rating, enggak. Ratingnya belum tentu turun. Ada warning dulu, warningnya berupa outlook. Oke. Sekarang DAFA itu adalah investment grade. Tadi kan ceritanya. CEPI ini spekulatif grade. Tapi CEPI butuh duit. Kalau DAFA butuh duit, tinggal bilang, teman-teman gue butuh duit, minjem dong. Semua orang juga siap. DAFA lu butuh berapa? Dipercaya. Oke? CEPI juga butuh. Butuh dong. Tapi orang nggak percaya, Cek. Kira-kira iming-iming apa yang CEPI kasih supaya orang mau ngasih duit? Nanti balikannya lebih gede. Enggak sih. Supaya CEPI menarik, apa yang bisa CEPI tawarkan? Kalau enggak, semua orang naruh duitnya di DAFA. Terus DAFA juga gini, lah, gue butuhnya cuma 1 juta kok, semua orang nawarin, nih 1 juta, nih 1 juta, kebanyakan orang ngasih. Enggak temenan, DAFA sama CEPI kan temenan. Semua orang mau naruhnya di DAFA sampai CEPI dicuekin. DAFA langsung, wah, gua banyak tawaran nih. Kata DAFA, saya akan pilih hanya orang yang mau bunganya kecil, ya kan? Kalau CEPI semua orang nggak mau, jadi CEPI menawarin apa, Cep? Nawarin bunganya lebih tinggi. Ini bunganya kecil, ini bunganya tinggi. Kalau nggak begitu, mana ada orang mau beli bondsnya CEPI? Sementara DAFA dengan songongnya, ya udah kalau lu mau ngasih pinjaman ke gua, maaf ya, saya cuma ngasihnya 0,1%. Misal. Nah, DAFA, CEPI jadi Devi. CEPI, nah kesempatan nih. Saya tawarin, gitu ya. Ini maksudnya interest tuh kupon ya. Ini kuponnya, ini kecil, ini kuponnya besar. Dapat CEPI. Iya, DAFA sama CEPI jadi Devi. Kalau Jangbon gimana kira-kira? Jangbon ini beneran kagak pernah bayar, maka bunganya akan lebih tinggi lagi 2 kali lipat kali kuponnya. Tapi hati-hati, kagak bisa balik duitnya. Paham ya? Ini jadi semakin tinggi ratingnya, semakin belagu yang punya surat utangnya. Kecil bener dari 0,1. Jadi nanti semakin aman, semakin dekat ke deposito rate-nya. Berapa? Nama dia Ini
Eh, tapi Indonesia insya Allah selama ini tidak pernah ada problem. Ya kalau ada riak-riak seperti yang barusan ini, ya riak-riak aja. Tapi basically Indonesia itu struktur keuangannya udah lebih sehat. Jadi kalau kalian taruh duit di bonds, saya ngomong default itu bukan nakut-nakutin supaya kalian paham aja. Tapi how strong is our economy? It's very strong. Jangan khawatir. Ya. Ya kalau besok BBM naik ya riak-riak sebentar lah. Jadi jangan dipikir bahwa bonds itu tidak ada risiko. Ada risiko, tapi tidak sebesar risiko saham. Risikonya default. Seberapa besar peluang default? Nah, lihat dari ininya. Ada dua obligasi tadi kan? Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh Indosat. Menurut kalian, mana yang lebih aman? Pemerintah Indonesia. Oke? Orang mendingan taruh di pemerintah Indonesia daripada taruh di corporate bonds. Returnnya mana yang lebih gede? Ya, gitu ya. Kalau enggak nanti nggak ada yang menarik masuk ke corporate bonds. Corporate juga bersaing kan? Ada Indosat, ada Telkom, ada Pelindo, ada dan sebagainya. Mereka bersaing. Caranya ya, the lower the rating, the higher the interest rate atau the couponnya. Kalau mau beli bonds kita di mana? Di bank, betul. Ada lagi? Ada banyak kan? Di mana? Kayak sekarang tuh ada bonus FR. Ya, di mana belinya FR? Ya, jadi zaman sekarang mah zaman kalian gampang banget. Zaman saya seusia kalian susah. Jadi mau di Bibit, Stockbit, di whatever, banyak banget. Nah, masalahnya barang-barang yang dijual di Bibit itu bukan bond primer, sekunder ya. Artinya bukan masalah sih. Jadi tambah pusing aja kita mikirnya. Kan tadi saya bilang gini, oke, 10 tahun kan, taruh duit 100 juta, terus 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu ya. Ini Cepi kaya raya banget nih. Nanti di ujung 5 juta plus 100 juta, oke? Jadi kalau Cepi pegang ini bond selama 10 tahun, dan jika ratingnya bagus, Cep, aman, Cep. Tiap tahun Cepi bakal terima 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi kayak kos-kosan kan? Apa bedanya coba? Daripada saya buka kos-kosan yang belum tentu ada penghuninya, kenapa saya nggak bikin begini? Mungkin kalau kos-kosan ini dapatnya 10, 10, 10, 10 mungkin. Karena dia risikonya lebih tinggi. Bagus kan? Taruh duit daripada saya bangun ruko kemudian disewain, belum tentu juga nanti ujungnya mungkin nanti nilainya lebih tinggi ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ini ada assurance, ada secure bahwa apalagi kalau ratingnya bagus, saya taruh 100 juta, nanti bakal balik, along the way saya terima 5. Jadi pas ini kalau planningnya sesuai dengan long term planning gitu, jadi ada tiap tahunnya terima sesuatu yang kita manfaatkan. Oke. Cepi udah beli. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan udah nikmatin ini kan? 1, 2, 3.
Di sini Cepi BU. Bisa nggak? So, Kalau BU, apa yang Cepi lakukan? Jual. Ke mana? orang lain. Ke orang lain, itu yang ada di Stockbit, ada di Bibit itu. Jadi kalau kita beli, ini kan pasar primer ya. Ini belinya di pasar primer. Kalau kita jual belinya setelah terbitnya bonds, itu namanya pasar Sekunder. second. Oh. Jadi yang kita beli barang second. Cepi jual di Stockbit, nanti ada orang yang beli, gitu ya. Berapa? Kalau Cepi keluar duit 100, pada saat Cepi jual di sini, berapa Cepi terima? Itu Cepi yang nentuin harganya. Market. Oh. Tergantung penjual dan pembeli kan? Kira-kira Cepi mau jualnya berapa, Cep? Ayo BU. Mau gua beli nih. Cepi keluar duit 100, udah terima 5, terus lagi BU. Saya mau beli deh, Cep. Sini gua beli. Mau jual berapa? Lebih gimana? Boleh sebutkan angkanya. Sebut. 100. Itu diri. 102. Oke, ada yang mau beli? Murah. Saya tukang lelang. Ada yang mau beli 102 kata Cepi. Nanti kalau kalian beli 102, ya. Kalian beli 102. Kalian beli keluar duit 102 ya. Apa yang akan kalian terima? Kalian terima 5, dan bukan 102 ya. Ya. Yang akan kalian terima adalah 100. Ada yang mau? Mau. Deal? Deh. Berarti deal di harga 102. Iya, cuma 100 juta. Dia cuma ngerasain 3 bulan, sisanya kan. Iya, itu kalian Deva keluar duit 102, nanti bakal terima 100 plus masih tetap cuan kan? Cuan banget. Oke. Beneran BU ya? Kalau dealnya di harga yang di atas 100, ada catatannya kalian. Ini istilahnya apa? Itu dari mana nggak salah ya? Gimana maksudnya? Sampai kan belinya di tengah. Iya, belinya di tengah-tengah kan? 202. Nah, sehingga orang yang pemegang yang baru dia beli di 102. Terus Sampai akhir berarti dapat 100. 100. Oh, nggak setengahnya dari harga awal 100 juga. Enggak, Premium. 100. Masih untung nggak Deva beli di 102? Masih untung. 1 kali setahun ya? Udah cuan. Oke. Tadi kata tadi 120 juta. Oke, ya udah. Direvisi. Gak jadi dulu nih dong, Mau nggak? Nggak adil. Enggak ada. Chef. Nggak adil, Chef. Makasih. Ternyata, Chef, misal ya, Cepi mau jual 120. 90. Misal ya 120 nih, ya. Pas di periode ini, suku bunga ternyata 7%. Naik. Ini kan 5 ya. Iya. Pada saat itu, suku bunga, mungkin pada saat ini suku bunga cuma 4 ya. Tapi pas Cepi mau jual, suku bunga itu 7%. Terus Cepi dengan gagahnya mau jual di 120. Dengan iming-iming nanti terima 5. Ada yang mau beli nggak? Kalau beli barang Cepi, beli obligasinya Cepi harus bayar 10. Terus yang akan diterima 5. Dan dibalikin 100. Kalau saya taruh deposito 100 juta, saya dapat 7% tiap tahun. Which one do you choose? Deposit. Berarti nggak laku ya? Gitu deh, Cep. Dalam situasi seperti ini, sementara Cepi BU, apa yang akan dilakukan sama Cepi? Turunin harganya. Turun ke sabar.
Gus balik tadi. Terus BU emang Jadi kasar besar aja. 100, oke. Ditawarin 100. Tapi buat pembeli, buat calon pembeli nih, mendingan saya bayar 100 ke Cepi, saya terima 5, dan nanti terima 100 lagi, atau mendingan saya taruh di bank 100, tapi saya dapat bunga 7. ke bank. Nggak ada yang beli barang Cepi. Gimana Cep? Cepi lagi BU. Gimana tuh Mulai lagi. Pelan-pelan ya. Cepi jual 100 ya. Iya. Terus sementara di bank bunga 7%. Naik. Saya sebagai pembeli ada 2 pilihan. Ambil barangnya Cepi, tapi saya akan terima 5. Atau saya beli deposito, saya terima 7. Saya secara rasional akan pilih yang mana? Deposito. Deposito. Barangmu nggak laku. Turun Dan Cepi lagi BU. Kamu beli kucing. Kemana ada Cep? Gara-gara aja nih. turun lagi buang. Dibuang. Ayo banget. Cepi BU. Jadi UK. 90. Nah ini intinya saya ngasih simulasi ke teman-teman. Kayak gitulah di secondary market. Jadi harga mau 120, mau 100 atau 90 tergantung kesepakatan di market. Market bisa sepakat di harga berapa-berapanya tergantung kondisi market. Kalau suku bunga harganya mahal, jangan harap obligasi laku. Ngapain saya taruh di obligasi? Taruh aja di deposito. Tapi kalau obligasinya cuma ngasih pada saat ini cuma 4%, Cepi itu tinggi hati. Ya, kalau mau punya saya 120 gitu. Paham ya? Ini namanya premium. Ini namanya discount. Kalau ini namanya par. Jadi kalau nanti kalian kerja di investment, ini ada bonds nih dijual di premium. Artinya harganya lebih tinggi dari 100. Oh ini ada bonds nih dijual di harganya diskon. Berarti harganya di bawah 100. Oh kalau ini dijualnya di harga par. Artinya dijual di harga yang sama pada saat pembelian. Itu secondnya Pak, kalau yang itu yang 1 juta, kalau yang mau dijual kan second, kalau ada yang beli lagi. Primer, Oh. pasar primer. Kalau saham itu IPO, Initial Public Offering. Itu namanya pasar primer. Kalau kita jual beli saham lewat aplikasi, itu namanya pasar sekunder. Sama kayak saham bonds juga gitu. Kalau kita beli di Bibit dan sebagainya, LVR dan sebagainya, itu adalah kita belinya second. Jadi harganya suka-suka market. Bisa jadi kita dapat harga yang premium, bisa jadi kita dapat harga par, bisa jadi kita dapat harga diskon. Konsepnya pahami dulu, jadi pas lihat di aplikasi Stockbit kalian udah nggak pusing. Itu istilahnya buat warning.
Pak izin mindset. Silakan. Ini mulai semua. Ajarin ya. Dua, lima, tujuh. Untuk di torrent Mana ya? R. Jadi harga bonds itu bakal naik turun teman-teman ya. Kalau kita kan orientasinya long term kan, tapi kalau lagi BU bisa jadi terjual di harga yang tinggi, bisa jadi harga yang sama, bisa jadi terjual di harga yang murah. Oke? Buat pembelinya juga gitu. Kalau kita belinya di second, bisa jadi kita beli yang lebih tinggi, bisa jadi par, bisa jadi discount. Oke, kupon itu nggak akan berubah. Kalau saya belinya di par, maka saya 5. Saya beli di premium, saya akan terima 5. Saya beli di diskon, saya akan terima 5. Oke. Kalau kita belinya diskon, kita terima 5 kan? Pada hakikatnya kita terimanya lebih dari 5, betul nggak? Pelan-pelan, ulangi ya. Kalau kita belinya di 100, di par, kita beli 5. Kupon, kita akan terima kupon 5. Oke? Berarti kupon sama dengan bunga kan? Iya. Kalau saya belinya di 90, saya terimanya berapa? Tetap 5 kan? Iya. Tapi kan saya ngemodalnya 90, saya nggak ngemodal 100. Iya. Berarti saya terimanya Lebih. lebih gede dong. Jadi kalau Cepi pada saat beli di awal 100 dapat 5. Kalau ini saya bayar 90 dapat 5. Berarti cuannya lebih tinggi dong. Iya. Jadi cuan lebih besar daripada kupon. Betul? Cuan ini namanya yield. Saya perkenalkan lagi istilahnya. Yield. Maka jadi investor yang beli di second itu nggak peduli kupon. Yang dia peduliin adalah yield. Ini barang second kan? Kuponnya 6,375. Yieldnya 6,4. Yang kita lihat jangan ini. Yang kita lihat adalah ini. Yield lebih tinggi daripada kupon. Artinya pada saat itu pasti kita belinya di harga diskon meskipun tipis-tipis. Iya dong. Paham ya? Jadi kalau buat investor awal seperti Cepi, nggak ada yield karena yield sama dengan
sama dengan kupon. Tapi buat para pembeli di belakangan hari, yield ini bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil dari kupon. So, jadi kita nggak peduli ini, yang kita pedulikan adalah jadi kalau kalian beli kupon di Stockbit, Bibit dan sebagainya, beli kupon, beli bonds, yang harus kalian lihat adalah jangan lihat ini. Jatuh temponya kapan? Ini. Berapa minimumnya? Cek aja di aplikasinya minimum berapa, 1 juta juga bisa kayak. Bentar lagi. Setahun lagi. Kenapa? Ya, temponya setahun lagi. Mah, masa? Tahun 37? Oh, 37. Jadi kalau kalian beli 1 juta, bisa nggak 1 juta pakai barang ini? Apa namanya sini? Nggak ada barang namanya. Coba pabrik. Jadi kita bayar 1 juta, tiap tahun kita terima 6,37. Syaratnya harus ditahan sampai ke tahun ke-37. Maka kalian terima ini. Setiap bulan, setiap tahun. Rasanya ya. Kalau ini kan sama kan gini. Ini ceritanya berarti diskon ya. Karena yield lebih tinggi daripada Tingkat kupon. Berarti kita belinya di diskon. Oke? Yang dibayarin itu yield apa kupon? Yang dibayarin oleh mereka kupon. Cuman kita rasain yield. Kenapa? Saya bayar 80, saya terima 5. Paham ya? Oke. So, jadi saya akan terima yieldnya berapa? Oh, yieldnya 6,48. Jika saya stay sampai ujung. Bisa nggak saya jual di tengah-tengah? Bisa, namanya juga market ya. Jual lagi di sini. Bisa jadi dapatnya premium, par sama diskon lagi. Apa ciri-ciri kalau kita pengen jual di pasar premium? Ciri-cirinya di sini. Kalau ini di bawah 100 kan? Iya. Harga jual, harga beli ini selisih aja, tapi intinya ini kan dua-duanya di bawah 100 kan? Kalau di bawah 100 berarti itu diskon. Diskon. Ada nggak FR yang premium? Pada saat ini kayaknya semuanya diskon, karena kan tergantung suku bunga. Kalau suku bunganya gimana kira-kira relasi tadi? Kalau suku bunga tinggi, maka kira-kira barang diskon apa premium? Diskon, karena orang mendingan pilih deposito ya daripada. Jadi kalau market lagi ngediskon semua bonds, artinya market memandang suku bunga tinggi. Semua FR dilihat diskon semua. Oh, berarti market memandang di Indonesia ini lagi suku bunga tinggi. Oh, ketika lebih dari 100 mungkin itu lagi suku bunganya Dipandang suku bunga rendah. premium. Sehingga orang yang pegang bonds jadi bargaining power-nya naik. Ya, silakan. Apa sih obligasi fixed rate? FR itu kan fixed rate ya. Fixed rate itu yang fix itu yang 5% ini. Oh, ini beda-beda ya. Oh, gitu kan. Kenapa ini ada harga selisih, harga jual, harga beli? Kalau saya beli di harga ini, kalau saya jual di harga ini kan? Selisihnya buat siapa? Buat Stockbit.
kan dia juga cari duit. Jadi ada jual harga beli itu pasti selisihnya itu revenue buat si penyelenggara platform. Kalau di bank misalnya kalian beli dolar gitu kan, ada harga jual harga beli kan, selisihnya buat siapa? Buat bank. Kalau di money changer kalian beli sama juga, beli rial nih, harga jual harga beli, selisihnya buat siapa? Buat money changer. Jadi mereka cari revenue-nya dari situ. Tapi kalau terus kita tahu Ya. kalau misalkan misalkan ini bibit nih, Hah? terus kita mau tahu ini tuh sekunder atau primer. Oh, semuanya pasti sekunder. Oh, Semua. Kalau primer itu biasanya ada di IPO gitu. Jadi kalau lihatnya langsung di search, lihat itu FN itu semuanya sekunder. Apalagi kalau udah ada begini deh. Kalau udah ada yield sama kupon, itu udah jelas sekunder. iya. Karena kalau di primer kan yield sama dengan kupon kan. Gimana tuh metodenya? Terus lihat yield. Nanti biasanya ada penawaran. Jadi ke kalian masuk ke notifikasi, Bapak Ibu investor, ini ada penawaran, dibuka jika bersedia di periode tanggal sekian sampai tanggal sekian, dibuka untuk pasar IPO untuk FR seri baru atau ORI biasanya. Kalau ORI itu, kalau kalian beli ORI di luar periode pembukaan yang diumumkan oleh Purbaya, berarti kita belinya second. Kadang-kadang misalnya nanti ada tuh kalau lagi ada peluncuran ORI yang baru, itu hanya periode cuma seminggu atau 2 minggu doang. Dibuka di periode ini, silahkan nanti kalau masuk di periode itu, maka kita masuknya di primer. Yang di banking juga Pak. Kenapa? Kalau yang di mobile banking juga seperti Sama. Berarti kalau penerbitan baru itu biasanya tawarannya cuma ke nasabah prioritas. Biasanya. Nasabah prioritas. Kadang kan pada saat penawaran awal ini, pada saat penawaran awal, itu kan bisa jadi orang membludak beli, bisa jadi sepi-sepi aja. Membludak namanya oversubscribe. Hatam banget gue ya. Jadi kalau oversubscribe, nanti dia bisa mikir-mikir, gak gue turunin kuponnya. Namanya juga market. Kan selama 2 minggu itu, periode book building istilahnya, periode 2 minggu itu kelihatan tuh ada oversubscribe apa enggak. Jadi nanti menentukan berapa kuponnya itu pada saat sudah terkumpul. Kalau dia oversubscribe, maka si penerbit bonds itu songong. Gue turunin aja kuponnya. kalau yang sejauh ini kita lihat ya yieldnya itu pasti lebih kecil dari kupon gitu. Kalau di sekunder, gimana kita biar bisa kayak tadi? Pilih aja, suka-suka. Pilih aja sama kalian mau yang mana. Kan nggak cuma satu. Iya, harus riset dulu berarti dia. Ini saya kebetulan search yang ini. Kalau mau yang lain juga nanti berubah lagi. Yang jelas kalau di sekunder yang dilihat adalah yield. Yang lihat yield itu harus lebih besar dari kupon. Atau gimana? Bukan harus lebih besar. Tergantung market saat ini, marketnya kadang bisa jadi lebih besar, bisa lebih kecil. Karena bisa jadi di par, bisa di discount. Jadi nggak begitu. Ada fluktuasi nggak? Bond? Ada pertanyaan? Bonds ada fluktuasi nggak? Ada, tapi nggak sefluktuatif saham ya. Jadi dia fluktuasi karena ini fluktuasi itu maksudnya bisa premium, bisa par, bisa jadi nggak lempeng gitu par, kan? Jadi nggak garis lurus gitu. Jadi
dia tetap ada fluktuasi. Cuman fluktuasinya nggak se ekstrim saham. Bismillah. Jadi pada saat kita jual bisa jadi par, bisa jadi premium, tapi selisihnya nggak jauh-jauh. Kalau saham kan, kalau pas lagi turunnya bisa 10% minus. Kalau ini enggak, Yang worth it ya buat kami. ya worth it. Jadi mendingan obligasi atau mendingan reksadana obligasi? Ada yang ngurusin ya mereka. Obligasi. Reksadana obligasi isinya apa? Obligasi. Obligasi kan? Iya. Main sendiri aja obligasi. Iya, kalau saya nggak suka reksadana. Beli aja langsung obligasi. Iya sih. Dan nggak ada pantauan yang harus dipantau mana. Iya. Wes, obligasi. Ada biaya lagi. Forex sana. Jadi kan dia membantu kita milihin FR yang mana. Pilih aja sendiri. Kayak pemalas. Tapi kan dia dapat cuan juga kan, si fund manager kan dia cari cuan dong, cari penghasilan maksudnya. Penghasilannya dari mana? Dari manajemen fee. Ngapain gua bayar manajemen fee kalau gua bisa beli sendiri langsung di Stockbit sama Bibit? Itu challenge buat industri reksadana ya. Semakin kita mudah akses ke pasar modal, semakin gak relevan buat kita beli reksadana. Reksadana obligasi, saya beli di 1 juta. 5 bulan yang akan datang saya jual. Apakah nilainya pasti di atas 1 juta atau enggak? Enggak. Bisa jadi turun kan? Iya. Sama aja kan premium par sama diskon. Dapat kupon nggak? Kalau saya beli reksadana obligasi? Enggak. Oh enggak. Itu udah dihitung di dalam NAB. Ya. Jadi maksudnya kuponnya dimasukin ke sini. Kayak misalnya gini, kalian beli deposito nih, beli deposito. Misal kalian mau deposito mau 5 tahun, bunganya 5%, 100 juta, oke? Akhir tahun pertama kalian terima berapa? 105, kalau dulu 5-nya nggak ditarik kan? Iya. Tahun berikutnya kalian terima berapa? 110, berapa lah misalnya ya, oke? Tahun berikutnya berapa? 116 misal kayak gitu ya. Jadi ini dari 100 naik ke 105, naik ke 110,5, naik ke 116. Kalau nggak ditarik. Tapi kalau ditarik berarti ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Oke? Sama aja kayak reksadana. Reksadana itu kan kupon yang tiap periode diterima itu dimasukin ke sini. Makanya dia naik nilainya. Kalau Terus mereka ngambil ini. manajemen fee, nanti dari 105 potong 2%. Dari sini potong 2%. Di sini potong 2%. Itu yang dia makan. Nggak salah. Lumayan. Iya. Kok jadi lumayan semua ya sekarang? Enggak, jadi itu. Kayak gitu deposito, obligasi. Cocoknya buat orang seperti apa? Oke. Kan tadi kan ngomong cocok-cocokan kan? Begitulah kaos oblong. Kaos oblong cocoknya dipakai buat siapa? Kayak gitu kurang lebih ya. Iya. Cocoknya buat profil investor seperti apa? Coba, give me your idea. Orang yang beli tadi bond atau sukuk kalau bahasa syariahnya, cocoknya buat
investor yang seperti apa? Jangka panjang. Long term. Boleh lagi? Kebutuhan masa depan. Iya, long term. Cocoknya buat seperti apa? Iya, low risk. Ada lagi? Pelajaran. Ada lagi kira-kira? Apa sih? Untuk pelajar. Buat pemula cocok nggak kira-kira? Cocok. Cocok ya. Tapi asal long term ya. Ya. Ya, pelajaran. Ada lagi? Iya, Karena sabar. Saya selalu bilang kita nggak boleh jatuh cinta sama satu instrumen. Buat diversifikasi. Kasih diversifikasi gitu kan tulisnya. Diversify. Kalau bahasa Inggrisnya diversify. Gitu deh, oke. Jadi untuk diversifikasi. Jadi nggak boleh mentang-mentang ini cuannya tipis, kan nggak boleh jatuh cinta sama satu instrumen. Mentang-mentang kita cuannya di saham semua all in, nggak boleh. Mentang-mentang kita dapat kemarin cuan gede di kripto, maka all in di kripto, nggak boleh. Kita harus sebar. Jadi ini buat diversifikasi. Karena ada momennya bonds yang bagus, ada momennya tergantung kondisi market, saham yang bagus. Gitu ya. Tidak boleh jatuh cinta sama satu instrumen. Pemula oke. Kalau ternyata dari short term, dari long term, saya jadi bergeser jadi short term, boleh nggak? Boleh ya, tapi risikonya tadi tuh ada diskon, premium, sama par. Kok udah sekian bulan malah minus? Ya, lu cuma ikutannya bulan. Kalau ngomong bonds itu tahun. Di grup kan ada yang ngomong gitu ke saya tuh. Saya beli bonds di bank apa gitu. Ternyata sekarang nilainya minus. Mantau dari Oke. Lu kasih tangan dulu, sekarang dia sebulan dulu, double kasih tangan. dari sampai itu sampai 10 tahun. Tapi gimana? Ini bonds yang saya beli, pernah saya beli iseng-iseng. Potensial gainnya 12.000 perak. Cuannya 1%, 1,2%. Kalau saya jual sekarang maksudnya, saya dapatnya cuma segini. Itu setelah sekian purnama. Mau nyoba silakan. Berapa sih minimum di bibit atau Stockbit? Saya nggak tahu. 1 juta. Kok di rumah? Lumayan gede ya. Mendingan beli saham US. Cuma $1. Kalau tadi kan kata Bapak, kita
Bapak boleh naruh di satu saham, Satu instrumen. satu instrumen. Nah, kalau dari Bapak sendiri, gimana implementasinya? Jadi kayak berapa persen dari 100? Terserah, nggak ada aturan. Kalau dari dulu gimana? Kalau bisa, ditaruhnya berapa? Oke, good questions. Jadi gini nanti strateginya. Rule of thumb-nya mungkin 80-20 ya. Eh, 20, rule of thumb-nya 80. Oke. Yang 80 itu harus aset yang secure. Secure, terserah definisinya secure itu menurut kalian apa. Ini secure, tapi harus yang bisa ngalahin inflasi ya. Dua-duanya harus ngalahin inflasi kan. Tapi harus secure. Yang 20 ini cari istilahnya upside, istilah. Tahu banyak istilah banget ya, potensial. Keren gitu bahasanya upside potensial, maksudnya cuan. Cari lebih maksudnya upside potensial. Kadang orang-orang investment bahasanya gitu tuh, kalau ada istilah upside potensial. Jadi kita ini taruh di secure, ini buat upside potensial. Secure-nya apa? Kalau secure-nya di bonds, oke, berarti 80% di bonds. Kalau upside potensialnya maksudnya cari cuan-cuan jangka pendek ya, berarti ini di saham. 80-20. Buat si A seperti ini, dia merasa tenang dengan begini, semakin besar, sebagian besar uang saya adanya di secure instrument, sisanya ada di instrumen yang bisa ngasih upside potensial. Kalau ini kan cuannya tipis, kalau ini cuannya potensi bukan cuan, potensi cuannya lebih gede, tapi potensi risikonya juga gede. Oke? Buat si A begini, buat si B beda. Buat si B mungkin bahasanya adalah ini saham, ini forex atau kripto. Disesuaikan dengan orangnya. Gitu ya. Atau buat orang lain lagi mungkin ini beda. Ini emas, ya kan? Ini saham. It's up to you. You define mana yang menurut you itu secure, mana yang menurut you nggak secure tapi bisa ngasih cuan lebih. Kalau Bapak gimana? Ini beda, nggak bisa. Kayak misalnya, saya mau pakai gayanya, nggak bisa. You have your own style. Mungkin akhirnya, oke, yang secure saya pilih-pilih deh. Saya ada emas, saya ada bonds juga, saya ada deposito USD, misalnya kan? Deposito USD, secure semua kan? Silakan, boleh. Tapi majority of your money harus taruh di secure, tapi jangan di bawah inflasi. Emas, bonds, deposito USD. Saham sama kalian mau taruh di mana? 20 apa ini? Kalau buat saya mungkin ini saham US. Ini saham lokal. Atau ada juga pikirannya gini. Ini saham fundamental investing. Ini saham technical atau trading. Beda juga. Semuanya saham jadinya kan, tapi
metodenya beda. Ini yang 80% pakai metode investing, yang ini pakai metode trading. Nah, mungkin cocok buat si Fulan, tapi nggak cocok buat si Fulana. Gitu ya. Buat orang awam ini berisiko banget, masa semuanya 100% saham sih? Ya kan? Sama aja kayak kita ngomong sama pilot, Pak pilot, berani amat sih naik pesawat? Kata pilot, ya biasa kali gue mah, nggak itu nggak. Saya tahu kalau saya naik pesawat, kalau pesawat jatuh, saya bisa meninggal. Tapi buat si pilot, risiko itu udah bisa dikendalikan. Saya tahu bahwa saham itu risiko tinggi, tapi buat orang yang punya jam terbang tinggi, saham itu udah bisa dikendalikan. Tapi tetap dia ada secure sama upside. Caranya mungkin akan seperti ini. Jadi gitu ya, di mana yang menurut teman-teman mayoritas uang ini aman, tapi di atas inflasi, mana yang kalau aman-aman aja kan lama, sementara kita mau berangkat haji 5 tahun lagi, mau nggak mau kan harus ada upside potential. Kebayang nggak? Maksudnya saya kebayang ya. Kenapa tiap orang beda-beda? Kayak gini, pedas level 1, 2, 3 buat orang tertentu, level 1 aja udah pedas banget kan? Kayak gitu. Tapi buat orang yang perutnya kebal, level 8 aja masih kurang pedas. Jadi berisiko tinggi, rendah, sedang itu sangat relatif tiap orang. Kalau kalian kalau beli seblak biasanya level berapa? Soalnya saya biasanya level setengah. Buset, kakeknya itu kan nggak bisa kita bilang gimana sih. Beda-beda ya. Buat saya tuh seblak itu level setengah aja udah pedas. Kali ini kalau nyoba ke kalian kolak ya. Respect. Kerupuk kan Cukup? Saya nanya siapa? Dava. Setelah saya jelasin bonds, sebelum saya jelasin bonds, seberapa tahu 1 sampai 10, seberapa tahu kamu tentang bonds? 1 sampai 10. Setelah barusan saya jelasin? Oke. Tapi sebelum saya jelasin, seberapa tahu kamu tentang bond? Setelah saya jelasin? 4, 5 lah. Oke. Yang cewek? Saya nggak tahu namanya. Yang depan deh. Sebelum saya jelasin, seberapa tahu tentang bond? Belum tahu. No. Setelah saya jelasin? Oke. Lanjut aja ya, di YouTube banyak. Jadi besok saya udah nggak cerita tentang bonds lagi. Karena I don't think saya minggu depan saya ngajar. Kalau nggak ngajar sampai ketemu di setelah UTS ya. Nanti setelah UTS nanti kita ngomongnya tentang saham.
Jadi tentang bond sudah 2 pertemuan. Besok kita ngomong tentang saham. Oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.